Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing the goodness of God. I love you, Lord, for the mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, through the darkness night. You are close like no other. I've known you as my brother. I've known you as a friend. I live in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berdoa. Ya Abah ya Bapa, selamat pagi. Tersyukur Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala Siaran Nolong pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya.
Bentar ya, saya ini kok katanya nggak dengar suara. Oke, mari kita baca dari Mazmur 16. Yang di Instagram apa dengar suara? Yang Facebook sudah dengar ya? Halo Instagram, dengar suara? Mungkin saya matikan dulu ya yang di Instagram. Apa Bu Ruli dengar suara saya? Sudah dengar suara? Mari kita baca Mazmur 16. Mazmur 16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin. Amin, amin. Haleluya. Ya, ini masalah di Instagram saya riset. Tunggu sebentar ya, sabar. Haleluya. Kita di dalam Mazmur 16 ini menemukan sukacita dengan bijaksana ya. Siapa hari-hari ini melo ya, halu atau malas melakukan segala sesuatu, masih bergumul di tempat tidur, dalam artian mau bangkit apa enggak. Mungkin ada di antara saudara yang masih klesat-kleset. Apa itu klesat-kleset Pak Gem? Tidur sejenak lagi.
tidur sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan tinggal berbaring. Maka yang terjadi apa? Kemiskinan datang menyerbu, bukan datang dengan pelan-pelan tapi datang menyerbu. Nah, ini mungkin sudah dengar, perlu di reset ya. Sudah dengar ya Bu Saiman? Sudah dengar apa belum? Oke. Ketika pandemi berlangsung ya, ada seorang dokter ya di IGD, sebuah rumah sakit besar yang khusus merawat penderita COVID. Waduh, ya sudah dengar tadi, memang perlu di reset memang ya. Kalau kita tidak dengar, kita harus di reset ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Begitulah, kadang-kadang kita tidak bisa mengandalkan daripada gadget juga ya, harus dimatikan dulu dan sebagainya. Oke, jadi hari ini kita baca Mazmur 16. Mazmur 16 itu kita baca ayat 11, coba. Ayat Pak Gem, 11. ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Wow, luar biasa ya. Luar Jadi biasa. apa tadi? Di tangan Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow, luar Amin. biasa. Tetapi seringkali kita ini gak bisa sukacita ya, karena masalah, karena situasi ya. Bagaimana kalau saudara seorang dokter kemudian ditaruh di IGD, sebuah rumah sakit besar yang khusus merawat penderita COVID. Kira-kira seneng apa enggak yo? Tapi si dokter ini yang bernama Jason Persoff itu punya cara untuk bersantai di waktu luangnya. Saudara kalau lihat kehidupan dokter waktu COVID itu ya, berapa, 3 tahun, itu mereka pakai APD yang ongkep, yang panas. Mereka kalau misalnya ke toilet harus ganti APD ya. Kalau membuka APD itu harus pakai APD baru. Waduh, habis uang ya beli APD terus. Susah kan ya. Jadi mereka akhirnya apa? Tidak berani minum banyak ya, karena takut ke toilet terus menerus. Akhirnya apa ya, ada yang jadi sakit ya. Makan pun tidak berani ya. Makan harus ada seorang dokter yang makannya itu di mobil ya. Karena kan harus membuka masker. Nah kalau di sarang IGD, di sarang COVID ya apa. Jadi kita kan tidak pernah membayangkan atau tuker nasib ya jadi dokter. Kita jadi dokter gadungan ya Pak ya. Menyeruduk. Jadi berbahagialah Anda yang di rumah tidak terjangkit COVID dan sebagainya ini, tapi bisa enggak bersukacita gitu loh ya. Ini kalau sang dokter enggak bisa bersukacita itu ya wajar ya. Jadi gimana di kumpulan orang COVID kok sukacita, ya enggak mungkin lah. Jadi dia ingin menemukan sukacita tapi enggak dapat ya di situ ya. Akhirnya apa? Dia punya kesempatan bersekutu dengan Sang Pencipta dengan cara apa, saudara? Yaitu memfoto ya, memotret kepingan-kepingan salju yang sangat kecil dari jarak yang sangat dekat. Coba saudara, di sini tidak ada salju sih ya. Coba saudara memfoto dengan jarak yang sangat dekat pakai HP ya. Bunga-bunga di sekitar rumah saudara, bunga rumput yang kecil, bunga apa saja lah, bunga-bunga liar yang kecil-kecil itu coba difoto ya. Nanti apalagi kalau ada kumbang atau kupu yang hinggap, nah pelan-pelan difoto ya, selak miber ya, selak pergi ya. Nah saudara akan menemukan sukacita di situ ya. Lihat hasil kamera HP saudara, ternyata bunga itu cantik-cantik loh ya, bunga rumput itu cantik-cantik. Nah seperti itu juga lah
Dokter Persov ini memotoi kepingan salju. Serpian kecil-kecil itu difoto. Saya enggak bisa bayangkan di sini enggak ada salju ya. Ya mungkin seperti awan ya, putih-putih kelompok gitu seperti awan. Nah itu menjadikan dia bersuka cita ya. Demikian juga kalau saudara hari ini melo ya, ayo pergi keluar lihatin ada daun, foton. Daun-daun itu difoto dan saudara akan melihat karya Tuhan yang dahsyat luar biasa ya. Oh kok bisa cantik ya daun ini. Kok bunganya bisa luar biasa cantik gini ya. Kita bisa mengucap syukur ya. Nah, kita di situ bersyukur ya. Bahwa Sang Pencipta ini luar biasa ya. Kita bisa bersekutu dengan Sang Pencipta dengan cara apapun ya. Juga melihat dunia dengan cara yang tidak disadari oleh banyak orang ya. Seringkali orang-orang gak menyadari bahwa Tuhan ada di sekitar mereka. Amin. Jadi mari kita mencari sukacita dengan bijaksana untuk meredakan stres dan membangun ketahanan diri. Hari-hari ini kalau kita mau berdagang itu susah ya. Sebab apa? Kalau kita misalnya mau bikin sesuatu itu nanti mikir ada yang beli enggak? Betul enggak ya? Iya. Pak Gem kalau berangkat ke Porong itu mikir apa? Buka bedak, buka toko, terus mikirnya apa? Harapkan ada pembeli masuk enggak ya? Ya. Jadi ketika kita membuka bedak, membuka pintu, mempersilakan pelanggan-pelanggan masuk ya. Menyapu jalanan, mempersilakan pelanggan-pelanggan untuk masuk karena jalanan sudah dibersihkan ya gitu ya. Pasti ada yang masuk. Harus punya iman. Maka dari itu hari ini kalau kita merasa aduh capek ya, kerja nggak burung nggak ada hasilnya misalnya begitu, ayo kita mencari sukacita untuk diri kita dengan bijaksana ya. Jadi supaya nggak stres, supaya kita dapat membangun imun ya. Hari-hari ini banyak orang yang sakit tapi nggak diketahui loh sakitnya ya. Kenapa? Diperiksa check up masih check up murah ya nggak murah ya, masih diskon itu mesti 500-an ya, mahal kan, sudah nggak punya duit suruh bayar 500 lagi. Stres itu. Stres ya. Hati dan pikiran yang perlu. Tapi waktu hasil check up dibaca ya nggak ada apa-apa gitu loh saudara ya. Mungkin oh Anda kurang darah apa? Darah alias fulus alias duit ya. Nah itu menyebabkan orang stres. Perlu diinfus dana. Sangat bernilai di dalam dunia medis itu imun. Makanya bayi-bayi disuntik imunisasi ya. Padahal itu masukin lawan ya toh, supaya tubuhnya ini melawan gitu loh ya. Memasukkan musuh supaya tubuhnya ini tidak diem tidur tapi bergiat melawan musuh sehingga terbentuk benteng pertahanan terhadap sakit itu, yaitu imunisasi, yaitu imun. Jadi kita harus mencari cara untuk menarik napas dan menikmati hidup. Itu nasihat sang dokter. Ayo kita narik nafas. Lagi. Nah, saya suka menaruh bunga-bunga di meja ya. Bukan untuk jimat, bukan. Tapi bau wanginya itu menyebabkan kita bersemangat gitu ya. Kemarin ada wedding kan, tidak disuruh, saya sengaja merajang daun pandan banyak-banyak ya. Tidak beli, minta punya tonggo. Bahkan minta punya burulik. Sebab Bu Yunita ngomong burulik itu punya tanaman pandan yang dimana kalau ketiup angin itu wangi. Aku minta ya di sana. Ya mintaan. Ternyata benar ya waktu dirajang itu baunya sak gereja saudara ya. Sampai hari ini belum hilang karena pandannya belum aku buang. Dan pangkal pandan itu, pandan kan begini ya terus begini. Pangkalnya enggak saya buang. Saya taruh di gudang bawah tangga. Jadi kalau ngambil sapu pel itu semangat karena dibuka baunya wangi ya seperti pengantin. Kalau baunya dibuka baunya nggak enak, ya wis gak semangat membersihkan ruang ya.
Jadi orang yang masuk, oh ini habis ada wedding ya, katanya begitu. Ya Bu Rima, Pak Anton, ada bau pandan enggak di rumahmu yang habis mantu? Nah, di kantor saya juga ada. Jadi semangat ya, kita diingatkan kepada acara perayaan yang penuh sukacita. Jadi bau wangi Kristus yang penuh sukacita itu harus kita bawa. Manten Amin. baru itu kan semangat menjalani kehidupan yang baru. Iya, walaupun kehidupan baru itu tak kasih tahu ya. Keesokan harinya mereka nyapu ngepel gereja, saudara, sebab mereka habis mendekor gereja habis-habisan. Dan esoknya sebelum mereka pulang ke Jakarta, para pengantin ini dan krunya itu membersihkan dulu bait Allah. Bait suci, yaitu gereja Tuhan. Tapi wangi-wangiannya tetap ya, masih tertinggal di dalamnya gitu, saudara ya. Nah, Daud sang pemazmur mengungkapkan pemikiran tersebut dalam Mazmur 16 ya. Saat ia menyatakan kebijaksanaan dan menemukan sukacita di dalam Allah. Nah, kita baca ayat 5 dan 9. Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan hidupku akan diam dengan tentram. Amin. Amin. Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Luar biasa ya. Jadi kita punya warisan ya. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, hati nuraniku mengajari aku. Luar biasa ya. Raja Daud ini selalu memuji Tuhan ya dalam segala keadaan. Karena tahu Allah itu warisanku. Ya, kita ini keluarga Allah. Kemarin kita sudah belajar. Kita menjadi keluarga Allah. Tentunya menerima warisan dari surga. Menerima bagian dari surga. Jadi, mengapa kita sedih hari ini? Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Kita punya Tuhan. Kita tidak boleh bersedih. Hari demi hari kita lalui dengan sukacita. Walaupun mungkin perdagangan tidak baik-baik saja. Walaupun mungkin jual jasa juga nggak baik-baik saja. Walaupun mungkin kesehatan kita juga nggak baik-baik saja. Tetapi kita tetap mau bersukacita karena apa? Kita punya warisan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amen. Bahkan dikatakan itu, tubuhku akan diam dengan tenteram. Ya, tubuh kita ini akan diam dengan tenteram, tidak banyak bergerak ke sana kemari, mencari berkat, mencari kesembuhan, mencari segala sesuatu yang menyenangkan hati kita, healing, teknik, enggak. Tetapi kita diam dengan tenteram. Luar biasa ya. Ada banyak hal tidak bijaksana yang orang lakukan dalam usaha mereka untuk melepaskan diri dari tekanan hidup. Ada yang lari ke alkohol, ada yang lari ke narkoba, bener nggak Pak Gem? Iya. Ada yang lari kemana? Ke gunung-gunung bersemedi ya. Dikira di gunung itu ada dana ya, tapi terancam oleh binatang-binatang kecil maupun besar. Nah, tapi itu semua sukacita sejenak ya. Sesaat saja ya. Mungkin kita healing ke Terawas, ke dekat-dekat sana, ke kalau Jakarta ke Puncak, tapi pulangnya ya capek semua. Apalagi dompetnya jadi tipis gitu saudara ya. Susah lagi, stres lagi ya. Tetapi Dr. Persov menemukan cara yang bijaksana yang membawanya kepada Sang Pencipta, yang menawarkan sukacita kehadirannya kepada kita. Ya. Kita baca ayat 11. Engkau yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di
Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Di dalam Dia kita menemukan sukacita yang kekal. Bagaimana kita tidak risau pada hari-hari ini? Bagaimana kita menghilangkan rasa khawatir pada hari-hari ini ya? Yaitu mendekat kepada Tuhan, membaca firman-Nya, kita bersekutu, berdoa bersama saudara-saudara kita ya. Mulai hari ini kita doa fajar lagi di gereja ya jam 4. Monggo siapa yang mau jalan kaki dari rumah ke gereja atau naik sepeda motor dari rumah ke gereja. Sebetulnya ada apa sih di rumah juga bisa ya berdoa 1 jam. Tetapi kita bersama-sama saudara-saudara kita dikuatkan ya. Kita punya semangat ya. Saya dengan semangat berjalan. Memang harus tidur lebih pagi ya. Nggak usah main gadget sampai tengah malam ya. Dikurangi 2 jam diturunkan. Pasti kita melek plak. Jam 3:30 pasti mata ini sudah melek. Dan kita berjalan pergi ke gereja. Dan menikmati hadirat Tuhan di fajar hari. Di mana udara masih sejuk, di mana kita menyanyi, memuji Tuhan dengan musik, dan kita berdoa bersama-sama saling mendoakan. Itu sesuatu banget gitu ya. Jadi kita jadi semangat. Nah, seperti pagi hari ini, kita semua sudah bangun, sudah nyalakan HP jam 6 lebih 5 gitu ya. Dan kita semangat, kita mendapatkan siraman rohani ya. Kalau tanaman-tanaman tadi saya siram dengan air ya, pagi-pagi saya siram dengan air. Mereka senang gitu ya. Mereka tidak layu. Demikian juga kita. Ketika pagi hari kita sudah disiram dengan firman Tuhan, sepanjang hari kita tidak akan layu, tidak akan capek. Kita kerja apapun, mau masak lah, mau dandani AC lah, mau dandani pendingin lah, mau buka toko lah, mau apa lagi ya, kulaan lah, pergi berbelanja lah, mau ngancani konsumen untuk melihat rumah yang mau dijual lah, kita jadi semangat ya. Karena apa? Disirami dengan siraman firman Tuhan. Ayo kita tetap bersukacita. Walaupun dunia menawarkan sukacita yang berbeda ya. Mungkin saudara bisa karaoke, di gedung karaoke, mungkin bisa olahraga, senam, itu semua baik kalau hasilnya positif ya. Tetapi kalau hasilnya malah jadi tambah capek dan tambah terlalu membuang-buang biaya, hasilnya jadi tidak baik juga. Tetapi semua harus berpadan dengan apa yang ada. Amin. Amin. Kalau Pak Gem gimana cara menghilangkan stres? Cara menghilangkan stres itu menghitung uang. Saya tuh melihat ya orang-orang kita kalau pedagang itu ya, kita nggak apa-apa kita dibiarkan rugi. Saat kita nggak bisa untung terus ya, cuan terus. Kadang-kadang ada saatnya kita merugi ya, ada saatnya tidak bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, jangan dipikirin terus, waduh rugi terus ya, yopo ya. Nah, itu membuat kita jadi stres ya, nggak apa-apa, itu silakan itu. Itu ada itu apa nih, teman saya itu yang ini kalau dia bilang itu buang sial katanya. Ya enggak apa-apa, dia ngajak kita makan-makan katanya buang sial loh ya kan, kita dapat sialnya nanti. Kita makan-makan yang suka cita, tapi dia buang sial kali, dia buang ini, dia traktir kita, maksudnya dia traktir kita semuanya itu, ya dia keluar uang, mungkin dia mungkin maksudnya mau memberkati gitu loh, tapi maksudnya istilahnya kok jadinya terbalik buang sial. Ya dia yang dapat untung, kita dapat sialnya, ya janganlah ya, kita semua bersuka-cita, kita dapat untung, berkat, kita dapat gitu makan ya, memberi berkat gitu ya. Istilahnya keliru mungkin. Dia memberi berkat ya, kita yang menerima berkat, itulah. Gitu. Iya. Jadi kita saling memberkati. Mungkin kita tidak bisa memberi uang, tapi kita bisa memberi nasihat, menghibur, sehingga kita bisa sukacita ya. Dengan bijaksana kita menemukan sukacita ketika kita menabur, ketika kita menolong orang, ketika kita mendoakan orang sakit ya. Coba kalau Anda susah, Anda pergi rumah sakit ya,
kemudian doakan. Mungkin ada temanmu yang sakit, terus tetangganya mau didoakan, Bu. Nah, ya doakan aja. Nanti dia sukacita ya. Karena di rumah sakit itu ada orang yang lebih susah daripada kita ya, Iya, pastinya gitu. akan Ya. menumbuhkan sukacita Iya, di situ di ya. situ banyak orang yang kurang bersukacita ya, bakal susah karena ada saudaranya atau dirinya sendiri yang sakit. Tapi nah disitulah kita support mereka ya untuk berdoa minta kesembuhan daripada Tuhan, Ya, sehingga mensupport mereka jadi semangat dalam kehidupan ini. Mereka saya jadi sembuh. mau Haleluya. menanam benih sukacita. Saya kan dapat hampers benih sayur, benih lombok, benih tumbuh-tumbuhan gitu yang harus ditanam ya. Dan saya mau menanam itu hari ini ya. Saya juga mengumpulkan benih-benih yang di jalanan di mana saya menemukan bunga-bunga. Saya ambil benihnya, nanti saya tanam. Saya aduk tanah, digemburkan, dan saya mulai menanam benih. Itu satu sukacita ya untuk penghilang stres. Sehingga ketika benih-benih itu 2 hari lagi tumbuh segini-segini. Oh, kita hatinya merak gitu ya. Kita hatinya berbunga-bunga mekar. Asal jangan dimakan tikus. Kalau lusanya dimakan tikus, oh bisa muring-muring sama tikus. Tapi saya akan pelihara dia diselamatkan dari tikus gitu ya. Jadi itu suatu sukacita. Nanti kalau lomboknya tumbuh, kita panen. Itu kan sukacita ya. Nanti kalau sawinya tumbuh, kita panen gitu ya. Itu kan satu sukacita. Luar biasa, terima kasih ya Bu Rima kok dapat ide menantunya kasih benih-benih tanaman gitu ya. Jadi hari ini ayo temukan sukacita dalam dirimu. Dengan apa saja yang kamu mau temui dalam hidupmu ya. Mungkin engkau sukacita ketika menyambangi mertua, membikinkan apa itu makanan dan makanan kesukaan dan sebagainya. Mungkin CCMI sukacita ketika buka toko, kemudian memoto baju-baju untuk dikirim ke rekan-rekan supaya membeli gitu ya. Nah itu kan ada sukacita ya. Selebihnya terserah Tuhan. Tuhan akan melipat gandakannya. Amin. Amin. Mari Puji kita Tuhan. berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan satu firman-Mu Tuhan. Engkau sudah memberitahukan kepada kami semua jalan kehidupan Tuhan. Dan di hadapan kami ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan di tangan Tuhan ada nikmat senantiasa. Karena itu kita cari Tuhan. Sehingga kita memperoleh nikmat senantiasa. Kita hilangkan duka cita dan digantikan Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Sehingga kita menikmati kehidupan ini dengan nikmat senantiasa. Walaupun memang jalan nggak selalu mulus ya, tapi bersama Engkau Yesus, Engkau tetap tuntun kami ke jalur-Mu sehingga kami bisa tetap berada di jalur-Mu, sehingga kami bisa bersukacita di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa kalau hari ini ada yang sakit sehingga kehilangan sukacita. Mungkin ada yang merugi sehingga kehilangan sukacita. Mungkin ada yang kecapean sehingga tidak semangat untuk bekerja. Tetapi biarlah kami menemukan sukacita di dalam Allah. Ketika kami mendengar firman, kami mau melakukan firman, ada sukacita tersendiri. Karena Allah itu warisan kami, karena Yesus itulah bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Terima kasih juga rekan-rekan yang selalu memberi kami semangat untuk tetap merenungkan firman Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat bijaksana kami dan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama,
Amin, amin, amin. See Haleluya. you tomorrow Tuhan. guys. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. God God bless bless you you. all. See you tomorrow Thank you. guys. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya.